Pernah nggak sih kalian kepikiran uang negara yang jumlahnya triliunan rupiah itu dikelola seperti apa? Siapa yang mengatur, siapa yang mengawasi, dan bagaimana biar semua itu tetap transparan serta tidak disalahgunakan? Nah, jawabannya itu ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang ini adalah dasar penting dalam mengatur seluruh proses keuangan negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai pertanggungjawaban. Nah, di video ini kami akan membahas secara ringkas dan menarik bagaimana sistem keuangan negara dikelola sesuai prinsip transparan, efisiensi, dan akuntabilitas. Nah, yuk simak penjelasan selengkapnya. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian kepikiran uang negara yang jumlahnya triliun itu dikelola seperti apa? Nah, ternyata uang ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang ini lahir setelah masa reformasi 1998 ketika pemerintahan membangun negara secara transparan dan akuntabel. Uang itu keuangan negara. Kalau kita ngomong keuangan negara, itu nggak cuma soal APBN aja. Menurut pasal 2 undang-undang ini, keuangan negara itu sangat luas, sehingga mencakup hak dan kewajiban negara yang bisa dinilai dengan uang. Semua kekayaan negara yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah, termasuk kekayaan BUMN dan BUMD, dan tentu aja APBN dan APBD. Artinya, uang yang dipakai buat jalan tol, beasiswa, bahkan gaji ASN ini semuanya termasuk dalam lingkungan keuangan negara dan wajib dikelola secara transparan. Nah, biar keuangan negara nggak disalahgunakan, di pasal 3 dijelaskan beberapa asas penting yang harus dipatuhi, yaitu pertama, tertib dan taat hukum, 2, efisien, ekonomis dan efektif, 3, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, juga harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Uang negara juga harus digunakan dengan bijak dan adil, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk masyarakat luas. Setiap tahun, pemerintah menyusun rencana kerja pemerintah atau RKP sebagai dasar untuk membuat rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Setelah itu, Dewan Perwakilan Rakyat akan membahas dan menyetujuinya. Begitu APBN disahkan, Presiden mempunyai kewenangan untuk menjalankannya. Namun, Presiden tidak bekerja dengan sendiri. Ada Menteri Keuangan yang berperan sebagai pengelola fiskal dan para menteri lainnya serta pimpinan lembaga pengguna anggaran. Jadi, dapat dikatakan APBN itu seperti peta keuangan negara selama 1 tahun. Nah, semua kegiatan pemerintah harus mengikuti arah yang telah disetujui di dalamnya. Struktur dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara. Dalam sistem pengelolaan keuangan negara, tanggung jawabnya itu sudah sangat jelas, di mana Presiden memegang peran tertinggi dalam pengelolaan keuangan negara. Menteri Keuangan berperan sebagai pengelola fiskal, di mana mengatur terkait pengeluaran, pendapatan, hutang dan aset negara. Sementara itu, Menteri dan Kepala Lembaga lainnya memiliki peran untuk menggunakan anggaran tersebut di instansi masing-masing. Nah, biar keuangan negara tetap bersih, ada 2 lembaga penting yang berperan di sini, DPR dan BPK. DPR hanya punya fungsi anggaran dan pengawasan. Artinya, DPR bukan cuma menyetujui APBN, tapi juga mengawasi pelaksanaannya. Sementara itu, BPK alias Badan Pemeriksaan Keuangan bertugas untuk memeriksa dan menilai pertanggungjawaban keuangan negara. Dan hasil pemeriksaan BPK ini nantinya disampaikan ke DPR. Jadi, sistemnya transparan dan saling mengawasi supaya nggak ada penyimpangan dalam penggunaan uang negara. Setiap akhir tahun, pemerintah wajib menyusun sebuah laporan keuangan yang disebut Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau disingkat LKPP. Laporan ini kemudian diperiksa oleh BPK untuk memastikan apakah uang negara digunakan sesuai aturan. Kalau ada penyimpangan, tentu ada konsekuensinya. Pejabat yang lalai atau menyalahgunakan keuangan negara
bisa kena sanksi administratif maupun pidana. Jadi, pengelolaan keuangan negara bukan cuma masalah administrasi, tapi juga tanggung jawab moral dan hukum. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bukan sekedar aturan hukum, tapi juga pedoman moral bagi penyelenggaraan negara dalam mengelola keuangan publik. Setiap rupiah yang dikelola pemerintah adalah amanah dari rakyat dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat itu sendiri. Melalui prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, kita bisa mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang bersih, berkeadilan, dan bertanggung jawab. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya pengelolaan keuangan negara yang baik. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.